kabarnya? Kelas 6 Alexandria yang saleh dan salehah, semoga selalu sehat, semangat dan berbahagia. Baik, jumpa lagi kali ini dengan Pak Koji. Tetap di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Dan kali ini kita masuk ke PB1 atau pembelajaran 1. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran PB1 subtema 2 kali ini, baiknya kita berdoa dulu yuk. Semoga pelajaran kali ini atau pembelajaran kali ini Allah memudahkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, seperti yang Pak Koji katakan tadi, kita masuk subtema 2 tentang hewan sahabatku. Dalam tema 2 ini kita banyak membicarakan tentang hewan loh, baik dari segi perkembangbiakannya, kemudian juga sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Baik, pasti kalian banyak sekali melihat ya hewan di sekitar kalian. Bahkan hewan itu banyak macamnya. Ada yang hewan liar, ada yang hewan yang sengaja diternakkan untuk diambil manfaatnya, ada juga hewan yang memang hanya sekedar suka, seperti hewan piaraan. Pasti kalian punya hewan piaraan masing-masing yang kalian sangat sayangi, ya bukan, di rumah? Baik, untuk pembelajaran pertama ini kita akan pelajari 3 muatan pelajaran, yaitu yang pertama adalah IPA, yang kedua IPS, yang ketiga Bahasa Indonesia. Oke, untuk muatan pelajaran pertama kali ini yaitu IPA akan mempelajari tentang pengklasifikasian atau penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Berikut yuk kita lihat penjelasannya di layar. Setiap makhluk hidup diberi kemampuan untuk memperbanyak jenisnya. Demikian pula dengan hewan. Hewan yang telah dewasa akan membentuk sel kelamin. Hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma, sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur, atau juga disebut dengan ovum. Perkembangbiakan generatif selalu diawali dengan perkawinan atau pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya, zigot tumbuh menjadi janin. Kemudian, janin tumbuh menjadi anak atau individu baru. Berdasarkan tempat tumbuhnya janin, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu hewan bertelur atau ovipar, hewan melahirkan atau vivipar, serta hewan bertelur dan melahirkan ovovivipar. Lalu, apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar secara lebih jelas? Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Hewan ovipar umumnya menggerami telur sampai menetas. Contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain ayam, burung, ikan, penyu, ular, katak, dan kupu-kupu. Lalu, bagaimana ciri-ciri dari ovipar atau hewan bertelur? Yuk lihat ciri-cirinya di layar berikut ini. Adapun ciri-ciri dari hewan ovipar atau bertelur adalah A. Janin tumbuh di luar tubuh induk betinanya, tetapi di dalam telur bercangkang. B. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur. C. Janin tumbuh relatif cepat. D. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan bentuk tubuh induknya. E. Tidak mempunyai daun telinga. F. Tidak mempunyai kelenjar susu. Dan G. Tidak menyusui anaknya. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Contoh hewan vivipar antara lain kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelawar, sapi, kuda, beruang, paus, dan lumba-lumba. Adapun ciri dari hewan vivipar adalah sebagai berikut.
Ciri dari hewan vivipar atau melahirkan adalah A. Janin tumbuh di dalam rahim induk betinanya atau disebut masa kehamilan. B. Janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali pusar atau plasenta. C. Pertumbuhan janin relatif lambat. D. Bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. E. Mempunyai daun telinga. F. Menyusui anaknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut juga mamalia. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Pembuahannya terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan di dalam tubuh hewan betina, akan terbentuk telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Proses ini dinamakan kehamilan. Setelah embrio tumbuh dengan sempurna di dalam telur, induk mengeluarkannya sebagai keturunan baru. Kadang-kadang, anak yang dikeluarkan masih terbungkus dalam cangkang loh, atau cangkang telur. Contohnya pada reptil atau hewan melata. Telur-telur di dalam tubuh induk betina setelah dibuahi oleh jantannya tidak langsung dikeluarkan, tetapi disimpan dulu dalam tubuh induk sampai menjadi anak. Baru kemudian anak tersebut dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar diantaranya adalah ular kadut, ular pucuk, platypus, kuda laut, ikan hiu, dan kadal. Tulislah hewan-hewan yang telah kalian perhatikan tadi ke dalam tabel berikut ini. Lalu berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan perkembangbiakan mereka. Oke, itulah tadi pelajaran IPA. Kita masuk sekarang pelajaran bahasa Indonesia sebagai muatan kedua di pembelajaran 1 kali ini. Baik, dari teks yang kalian baca tentang perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, kalian bisa cari ide pokok di situ dari setiap paragraf. Caranya bagaimana? Seperti kalian pelajari di subtema 1, kalian cari kalimat penjelasnya, kemudian kalian pindahkan ke diagram ide pokok. Kalian sudah bisa ya? Oke, kita cari bersama ide pokok dari masing-masing paragraf dari teks yang tadi kalian baca tentang perkembangbiakan hewan baik vivipar, ovovivipar maupun ovipar. Beternak hewan berarti memelihara dan mengembangbiakan hewan. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Apakah setiap jenis hewan memiliki cara berkembang biak yang sama? Bacalah teks ilmiah berikut untuk mengetahuinya. Bacalah pada teks halaman 71 dan 72 buku tematik 6A. Carilah ide pokok dari setiap paragraf, kemudian ide pokok yang kamu temukan pindahkan ke dalam diagram ide pokok seperti berikut ini. Oke, kita masuk ke muatan ketiga yaitu pelajaran IPS. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Pada subtema 1 sebelumnya kalian mempelajari tentang kondisi sosial budaya yang ada di ASEAN. Nah, salah satunya adalah tumbuhan sebagai bahan pangan. Sekarang kita akan pelajari hewan juga bisa sebagai bahan pangan. Bagaimana caranya? Diternakan atau dibuat peternakan. Lalu hewan apa saja ya yang ada di ASEAN yang diternakan? Apakah sama antara sesama negara ASEAN? Yuk kita simak berikut penjelasannya. Bila tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan hayati, maka hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan hewani. Untuk mencukupi kebutuhan sumber pangan hewani, dilakukanlah usaha peternakan. Pada pembelajaran di subtema 1, kalian pernah membandingkan kondisi sosial budaya Indonesia dan Malaysia. Sesama negara anggota ASEAN, cobalah kalian bandingkan jenis hewan dari kedua negara tersebut, lalu buatlah kesimpulannya berdasarkan informasi berikut ini. Yuk kita simak di layar.
Jika kalian sudah membaca tabel yang berisi jenis hewan ternak dari Indonesia dan Malaysia, maka untuk memahami mana saja hewan ternak yang diternakan dari kedua negara tersebut yang mempunyai kesamaan, maka kalian lebih baik tuliskan dalam sebuah diagram berikut. Yang berada di bagian irisan yang sama itu adalah hewan-hewan yang sama-sama diternakan pada kedua negara tersebut. Berikut diagramnya. Pada hari ini kamu telah mempelajari hal-hal berikut. Pertama, bila tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan hayati, maka hewan juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan hewani. 2. Hewan melakukan perkawinan atau perkembangbiakan untuk melanjutkan hidup dan meneruskan keturunannya. Cara hewan berkembang biak diantaranya bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, serta bertelur dan melahirkan ovovivipar. Oke, selesai sudah pembelajaran 1 kali ini. Sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku Mahir Tematik. Halaman dan aktivitas apa saja? Yuk kita lihat di layar. Selesai sudah pembelajaran 1 kali ini. Subtema 2, hewan sahabatku. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di pembelajaran kedua, subtema 2. Tetap semangat Alexandria.